Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bertemu lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 5, Nur Cahyono dari SMP Budi Utomo Perak Jombang. Pada video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Berikut peran saya dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Disiplin positif. Setiap sekolah diharapkan memiliki budaya yang positif. Budaya positif adalah kebiasaan positif dalam menerapkan nilai-nilai atau kebajikan yang diyakini bersama. Dengan demikian, sekolah memiliki lingkungan positif. Lingkungan positif dapat diwujudkan dengan penerapan disiplin positif. Disiplin positif sendiri adalah suatu tindakan yang didasari atas motivasi intrinsik untuk berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Mereka adalah orang yang ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang dihargai untuk mencapai tujuan mulia, bukan karena takut akan ancaman atau hukuman atau mengharapkan hadiah. Setiap pendidik memiliki kewajiban untuk mengambil peran dalam mewujudkan budaya positif. Terlebih lagi saya sebagai calon guru penggerak yang sudah mendapatkan pendidikan tentang paradigma dan visi guru penggerak, menciptakan disiplin positif adalah kewajiban saya. Dalam menciptakan disiplin positif, selain menggerakkan diri saya sendiri, saya juga berperan menggerakkan komunitas lain, terutama menggerakkan pembelajaran. Bagaimana cara saya menerapkan peran saya dalam mewujudkan budaya positif? Pertama, memunculkan motivasi internal murid. Mengambil posisi kontrol manajer. Menguatkan keyakinan murid. Dan melaksanakan segitiga restitusi. Yang saya lakukan adalah memunculkan motivasi internal murid. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Peran saya dalam memotivasi siswa adalah dengan mengarahkan dan menuntun siswa untuk memiliki motivasi yang ketiga. Karena motivasi ini akan dibawa oleh siswa kita saat mereka masih di sekolah maupun ketika mereka sudah lulus dan terjun ke masyarakat. Adalah mengambil posisi kontrol manajer. Ada 5 posisi kontrol, antara lain penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum menggunakan nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Efek yang dihasilkan dari posisi penghukum adalah murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Hasilnya,
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus melaksanakan konsekuensinya. Lalu posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di posisi inilah peran saya bergerak menjadi manajer untuk membantu siswa menggali kemampuan dirinya, mengatur perilakunya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Peran saya yang ketiga adalah membimbing siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, yang bisa menuntun seorang untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keyakinan dimiliki oleh semua orang, termasuk sekolah saya, SMP Budi Utomo Perak, mempunyai keyakinan bersama-sama dengan murid untuk pembentukan karakter baik. Keyakinan tersebut adalah 6 tabiat luhur, yaitu jujur, amanah, mujahid musid, rukun, kompak, dan kerja sama yang baik. Dengan selalu membimbing siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas atau sekolah, saya mampu menciptakan disiplin positif untuk menciptakan budaya positif sekolah saya. Saya adalah melaksanakan segitiga restitusi, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Adapun restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi merupakan langkah terbaik dalam membantu anak didik mengatasi masalahnya. Untuk itu, langkah ini perlu saya ambil dalam mewujudkan budaya positif di sekolah saya. Peran yang saya ambil adalah senada dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, bahwa segala bentuk pendidikan yang kita berikan adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dalam diri mereka dan sosial masyarakat. Tidak ada paksaan, ancaman, bahkan hukuman. Yang kedua, pendidikan adalah penanaman budi pekerti. Dengan melakukan segitiga restitusi sebagai wujud dari pengambilan posisi kontrol manajer, maka kita bisa membantu siswa untuk mengontrol diri mereka sendiri, sehingga apa yang mereka lakukan didasari oleh budi pekerti yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah pendidikan sistem Among, Tut Wuri Handayani, terus memunculkan semangat dan motivasi dalam diri anak untuk mencapai tujuan hidup, yaitu kehidupan yang merdeka, bahagia, dan selamat. Peran di atas juga sebagai perwujudan dari aktualisasi nilai dan peran guru penggerak. Pemahaman akan pentingnya budaya positif di sekolah saya merupakan hasil dari proses mengikuti pembelajaran di modul 1.4. Berikut penjelasan secara detail tentang hasil refleksi dari pemahaman saya. Yang pertama, saya merasa sangat senang bisa mengikuti proses pembelajaran dengan tertib, mulai dari print out materi, membaca, mendalami, dan menggarisbawahi poin-poin penting, berdiskusi dengan rekan dan juga fasilitator. Yang kedua, saya mengerti dan memahami betapa pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah kami dan bagaimana peran saya untuk mewujudkannya, seperti yang telah saya sebutkan pada menit-menit sebelumnya. Yang ketiga, perubahan berpikir dari paradigma lama
ke paradigma baru, berpihak pada siswa, restitusi, keyakinan, posisi manajer, dan pelaksanaan segitiga restitusi. Selanjutnya, membuat kelas kondusif karena penerapan budaya positif menenangkan hati dan pikiran, membuat hati bahagia dan mengembalikan rasa bersalah untuk diperbaiki dengan kebanggaan diri akan keyakinannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana memunculkan keyakinan dalam diri siswa agar digunakan dalam lingkungan sekolah, seperti keyakinan menghormati diri dan orang lain dalam hal ketertiban masuk sekolah dan memperhatikan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar serta menyayangi teman. Demikianlah refleksi yang dapat saya utarakan di modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.